Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Irfandi. Saya seorang mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan melaksanakan dan melakukan ujian setengah semester dan materi yang akan saya bahas akan berfokus pada strategi perencanaan dan operasi. Di mana ini adalah salah satu materi dari manajemen operasi dan produksi yang diajarkan oleh Pak dosen Dr. Insinyur Tri Ngudi Wiyarto, STMT IPU. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Nah, yang pertama, pengertian dari strategi perencanaan operasi adalah upaya perusahaan dalam merancang, mengembangkan, serta menjalankan sistem produksi secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tujuan strategi perencanaan, di mana tujuan strategi perencanaan yang pertama adalah menjamin produk sesuai kebutuhan konsumen. Tentunya sebuah perusahaan harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk sesuai pesanan mereka, seperti contoh kualitas seperti yang diinginkan oleh konsumen, kuantitas yang diinginkan oleh konsumen, dan spesifikasi yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan material. Lalu yang ketiga, perusahaan juga harus meningkatkan efisiensi biaya dan waktu produksi. Otomatis jika perusahaan bisa meningkatkan efisiensi biaya, perusahaan juga bisa meningkatkan keuntungan seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 4, tujuan dari strategi perencanaan adalah menjaga daya saing perusahaan di pasar. Gimana sih cara perusahaan menjaga daya saingnya? Contohnya seperti mengirim barang tepat waktu atau produk tepat waktu, menjaga kualitas produk tersebut, dan harga produk yang lebih kompetitif. Nah, yang terakhir, apabila kita bisa menjaga daya saing perusahaan, maka perusahaan tersebut juga bisa menjamin keberlangsungan bisnis tersebut dalam jangka panjang. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perencanaan produk. Perencanaan produk merupakan proses strategis yang fokus pada apa yang akan diproduksi. Nah, di sini ada aspek utama dari perencanaan produk. Ada 4 aspek utama. Yang nomor 1, pemilihan produk. Yang nomor 2, desain produk. Yang 3, strategi portofolio. Yang keempat, siklus hidup produk atau product life cycle. Kita akan membahas dari pemilihan produk. Pemilihan produk adalah proses strategis dalam menentukan jenis barang atau jasa yang akan ditawarkan atau diproduksi perusahaan ke pasar dengan mempertimbangkan aspek pasar, teknis, operasional, dan finansial. Selanjutnya, nah, keputusan strategis lintas fungsi akan berdampak pada yang pertama risiko bisnis, yang kedua investasi kapasitas, struktur biaya, desain produksi, dan keunggulan dalam bersaing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang desain produk. Desain produk adalah proses sistematis untuk merancang karakteristik fisik, fungsi, kualitas, dan nilai suatu produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta dapat diproduksi secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, terkait dengan desain produk menyangkut yang pertama adalah spesifikasi teknis, contohnya seperti ukuran dan kualitas produk tertentu. Yang kedua, keandalan. Keandalan adalah kemampuan perusahaan yang dapat dipercaya oleh konsumen. Contohnya seperti perusahaan harus bisa mengirim atau memproduksi barang dalam tepat waktu sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah kemudahan dalam produksi. Nah, perusahaan harus bisa merancang proses produksi suatu produk atau beberapa produk dengan
proses yang lebih mudah, efisien, dan lebih efektif. Yang keempat, biaya produksi. Nah, perusahaan juga harus bisa mempertimbangkan biaya yang produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, sehingga perusahaan juga bisa menghitung keuntungan yang didapatkan dan memaksimalkannya. Seperti itu. Yang terakhir, peluncuran produk. Nah, peluncuran produk ini perusahaan berperan penting dalam peluncuran produk dengan dan harus mempunyai timing atau waktu yang tepat untuk melakukan inovasi dan meluncurkan produknya. Selanjutnya kita akan tentang siklus hidup. Nah, siklus hidup adalah konsep yang menjelaskan tahapan perjalanan suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar hingga akhirnya produk tersebut ditarik atau digantikan. Nah, siklus hidup produk akan membantu manajer memahami pola penjualan. Nah, jika seorang atau beberapa manajer memahami pola penjualan, maka para manajer pun bisa merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang tepat di setiap tahapan prosesnya. Lalu, jika strategi yang sudah dirumuskan tepat, maka para manajer akan bisa melihat pola laba yang didapatkan. Nah, jika sudah paham pola laba yang didapatkan, yang terakhir adalah para manajer bisa melakukan keputusan untuk investasi kapasitas jika dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Apakah uh, jika tekanan dari pasar lebih besar daripada kapasitas sekarang, apakah nanti akan dilakukan kerjasama dengan vendor atau untuk membuat pabrik baru seperti itu. Perencanaan produksi harus juga mempertimbangkan tahapan yang pertama introduction atau pengenalan produk, yang kedua maturity atau keberlanjutan produk, yang ketiga grow atau pertumbuhan bagaimana produk tersebut berkembang di pasar, dan yang ketiga decline atau penolakan produk di pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi portofolio produk. Strategi portofolio produk adalah pendekatan manajerial untuk mengelola berbagai produk atau lini produk secara simultan guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan arus kas. Selanjutnya, perusahaan jarang memiliki satu produk. Nah, perusahaan biasanya mempunyai banyak produk. Maka dari itu, manajemennya perlu yang pertama mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang kedua, menentukan produk mana yang akan dipertahankan, dikembangkan, dan dihentikan. Dan yang ketiga, menyeimbangkan risiko dan return. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan operasi. Perencanaan operasi adalah proses yang sistematis untuk menentukan bagaimana sumber daya tersebut seperti kapasitas, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi digunakan secara optimal untuk memenuhi permintaan pasar secara efisien dan menguntungkan. Perencanaan produksi bertujuan untuk yang pertama adalah menyelaraskan antara permintaan dan kapasitas produksi. Nah, biasanya di perusahaan terjadi lonjakan pasar atau pesanan dari customer yang cukup signifikan. Nah, tugas dari perencanaan produksi adalah melakukan penyeimbangan antara demand atau tekanan dari pasar dan kapasitas yang tersedia. Selanjutnya adalah meminimalkan biaya produksi. Nah, di sini jika sebuah perusahaan menemukan perencanaan produksi yang baik, maka ini bisa meminimalisir WIP atau work in progress yang di lapangan, sehingga proses produksi mempunyai alur yang lancar dan bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Lalu yang ketiga, memaksimalkan utilisasi sumber daya, dan yang terakhir adalah
menjaga tingkat layanan dan service level. Selanjutnya, fokus aspek utama bagaimana produk akan diproduksi. Yang pertama adalah kapasitas. Nah, perusahaan harus bisa menentukan volume berapa produk yang akan diproduksi, lalu merencanakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu yang kedua, lokasi fasilitas harus dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan pasar, dan juga tata letak prosesnya seperti apa, produk, dan campuran. Lalu yang nomor 4, teknologi produksi. Nah, perusahaan juga harus mengimplementasikan teknologi dan produksi untuk meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi produksi, seperti otomasi produksi, lean produksi untuk mengurangi waste, just in time, dan enterprise resource planning system, yaitu proses yang mengintegrasikan data. Lalu yang kelima, pengendalian persediaan, menentukan metode Economic Order Quantity (JIT) atau MRP, yaitu Material Requirement Planning. Selanjutnya, jadwal produksi. Nah, perusahaan harus menentukan penjadwalan produksi agar bisa menentukan urutan kerja, alokasi mesin, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya, hubungan perencanaan produk dan operasi. Perencanaan produk menentukan apa yang akan diproduksi dan ditawarkan ke pasar. Sementara perencanaan operasi menentukan bagaimana produk tersebut akan diproduksi secara efisien. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Kesalahan sinkronisasi dapat menyebabkan yang pertama, produksi akan sulit memproduksi produk. Yang kedua, biayanya tentunya akan membengkak. Yang ketiga, kapasitas yang tersedia tidak akan optimal. Dan yang paling parah, yang terakhir, akan terjadinya kegagalan pasar. Jadi, yang pertama, produk menentukan operasi. Desain produk mempengaruhi proses produksi. Oleh karena itu, diusahakan mendesain produk sesimpel mungkin agar proses produksinya tidak sulit. Lalu yang kedua, operasi menentukan kelayakan produk. Ketersediaan teknologi, kapasitas, dan biaya tentunya membantu proses produksi lebih efektif dan efisien. Nah, lalu sinergi keduanya bisa menghasilkan efisiensi biaya, kualitas produk yang tinggi, dan kepuasan konsumen. Ini ada contoh strategi perencanaan dari industri keramik dan otomotif. Kita bahas yang industri keramik terlebih dahulu. Dari sisi produk, industri keramik menentukan variasi motif, ukuran, dan kualitas keramik. Lalu dari sisi operasi, industri keramik memilih bahan baku tanah liat terbaik, menentukan kapasitas tungku, dan merancang tata letak pabrik agar aliran material lancar dan produksi lancar. Lalu industri otomotif. Dari sisi produk, industri otomotif harus melakukan inovasi desain mobil listrik. Lalu dari sisi operasi, industri otomotif harus melakukan investasi robot, pasokan komponen untuk produksi massal dengan konsep lean manufacture untuk mengurangi waste atau pemborosan yang tersedia di produksi. Nah, pada kesimpulannya, strategi perencanaan produk dan operasi merupakan fondasi utama manajemen operasi. Keberhasilan perusahaan tidak hanya tergantung pada ide yang bagus, tetapi juga bagaimana produksi direncanakan dan dijalankan secara efisien serta selaras dengan kebutuhan pasar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kendala atau kekurangan dalam
penyampaian. Saya Muhammad Taufik Rifandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.